Kembali lagi di Musuh Masyarakat bersama saya Tretan Muslim dan Coki Pardede. Yoi, dan kali ini kita bikin konten ini di studio ya. Ya. Kalau kemarin kita di tempat MLI, sekarang di Studio Noise beneran. Kita akhirnya sudah kembali lagi bisa beraktivitas pelan-pelan seperti sedia kala. Ya. Kita sekarang udah ada di studio Noise dan menurut gue sih emang paling enak di studio sih, Pak. Ada equipment segala macam, jadi kita bisa jadi lebih bebas gitu, bisa lebih kembali lagi bikin podcast Musuh Masyarakat, tentunya untuk para noise dan para pendengar kita pada episode ini. Ya, dan kalaupun keuntungannya bikin podcast ini di Studio Noise, kalau ada apa-apa kan yang digobrak-obrak ya Studio Noise, bukan kantor MLI ya. Betul, karena udah mulai tahu Pak orang-orang kantor kita, Pak. Iya sih. Udah mulai ketahuan di daerah-daerah gara-gara di video YouTube kita tuh. Udah mulai di daerah-daerah tertentu sudah mulai ketahuan. Dan ini ada berita terbaru Pak dari India. Ini sumpah, nih biar menurut lu gua nggak mengada-gada nih. Sungai Gangga penuh dengan mayat busuk. Jadi kalau di India kalau lu punya uang, kenapa? Stop. Ini beneran loh. Iya beneran. Stop. Ada videonya lagi. Ada videonya emang beneran Pak. Stop. Ini fakta loh. Iya nggak apa-apa, tapi kita cari fakta lain aja Coki ya. Masih banyak fakta yang lain. Aku udah nggak enak. Tuh lihat tuh. Stop. Kita nggak bahas soal itu. Apa? Coba gue cari lagi berita apa yang? Nggak usah berita. Oh ini berita yang lo post. Apa? Ini adalah kemenangan untuk saya. Apa? Orang tidak religius berpeluang besar selamat dari COVID. Nah. Oh iya. Kemarin saya sempat ngepost Instagram. Ini dari FIFA di Kumparan. Iya. Semua. Orang tak religius berpeluang lebih selamat ya dari COVID. Betul. Sumpah nih gue nggak bohong ya Pak. Ini kan maksudnya kan research ya. Terus ada akun-akun Pak. Sumpah gue nggak bohong. Ada akun-akun tertentu. Dia sebel sama post ini. Terus diserang Kumparan gara-gara ngepost ini. Karena tidak usah saya kasih tahu dong akun apa. Akun yang ada tulisan Al-Arabic. Terjemah. Gue juga punya research. Sumpah gue nggak bohong. Aduh gue lupa lagi. Jadi dia ngepost gini Pak. Dia ngepost gini. Gue juga punya research. Orang yang nggak beragama juga nggak bisa mati gitu, kayak sarkasme gitu. Jadi masa sebel orang cuman itu kan. Enggak, itu dia enggak, tapi kalau nggak kena COVID bisa nggak meninggal, tapi kan bisa meninggal kena yang lain, ngerti kalau maksud gua? Iya. Mungkin bukan itu berarti jadi immortal dong. Orang yang tak beragama lebih tidak religius sebenarnya. Iya, itu bakal susah kena COVID-nya maksudnya. Betul. Mungkin karena orang. Lah kita cuci tangan. Cir, kibir. Kalian kan ritual. Cir, kibir. Memang Anda selamat dari COVID, Coki, tapi tidak selamat dari api neraka. Straight to the hell, burn in hell. Memang selamat dari COVID. Sama ada ini Pak, ada berita apa lagi ya? Enggak, menurut gue sekarang lagi nggak ada berita-berita seru. Ya nggak ada yang hype sih. Ini berita ini semua orang jadi naik sepeda. Bangsat. Oh iya. Kenapa bangsat? Ya sebel aja gue, semua orang naik sepeda. Enggak, kalau sepedaan pas liburan sih nggak apa-apa, minggu-minggu. Kadang orang sepedaan pas hari kerja. Terus kenapa? Ya bikin tambah macet, Cuk. Karena mereka rombongan, bro. Kalau sepeda 2 orang nggak apa-apa. Kemarin aku sepeda rombongan 5 orang kalau nggak salah. Ya kan tinggal lo lewatin, gampang. Susah lewatinnya Pak, karena jalannya kecil. Kalau mereka bergabung 5 itu secara setara nyalip trailer Pak, kita Pak, kontainer Pak. Udah gitu kalau lo salip gitu lo kayak zolim gitu ya. Iya, kalau terlalu ngebut kan kena anginnya mereka langsung kayak film Warkop itu. Yang naik sepeda terus masuk ke ini sungai, masuk ke sungai. Duar, habis itu nanti di rewind dia keluar lagi. Surit. Masuk lagi. Warkop kan gitu. Duar, surit keluar lagi gitu. Ya tapi kalau naik sepeda, karena penjualan sepeda naik 300% katanya. Masa? Iya. Serius? Bukan gara-gara orang pengen sehat, gara-gara orang pengen instastory kayaknya. Benar. Karena orang-orang ya nggak tahu naik sepeda sehat gak sih sebenarnya? Sehat, itu kan genjot. Iya sih. Tapi kalau sekali lagi kalau hari libur nggak apa-apa. Kalau hari kerja
Kalau 1-2 orang nggak apa-apa. Kalau rombongan itu bikin susah nyalip. Tapi lu tahu nggak tretan muslim? Lu tahu nggak? Kita kan sudah sempat ngomongin ini, tapi nggak apa-apa, kita omongin lagi aja karena ini bangsat lucu banget. Sepeda itu kan ada sepeda tempel. Oh. Sepeda tempel yang nyambung, yang biasanya jadi sepeda tandem itu namanya. Enggak, gua enggak pernah. Enggak, namanya sepeda tandem di googling. Jadi satu sepeda isi 2. 3. Ada yang 3. 4 bahkan. Jadi yang di depan bapaknya, di belakang ibunya, di belakang anak-anak gitu. Digenjotnya rame-rame. Ada tuh yang depannya kosong, langsung ibu, anak-anak. Duh, kemana tuh? Yatim. Jadi bagian bapaknya nggak bisa stangnya nggak bisa di ini. Kalau yatim piatu berarti 2 anaknya doang di belakang dong. Betul. Siapa yang nyetir goblok? Pakai tali. Jadi itu stangnya dari belakang anaknya. Iya. Gitu. Ada juga bapak. Bagian ibunya kosong. 2 anak. Ibunya bawa sepeda sendiri. Apa? Ini sepeda broken home. Misah. Ibunya sepeda pisah ranjang. Iya. Oh iya, betul. Ada sepeda naik, lagi naik tuh sepeda nyambung pisah, nyambung lagi. Apa? Sepeda apa? Rujuk. Cilir. Oh iya, ada sepeda itu, sepeda tandem namanya, cu. Iya, anjing sih. Ya mending naik sepeda itu. Tapi itu sepeda tandem tuh itu kayak pengen ngebanggain punya keluarga bahagia banget ya, maksud gue. Kayak dia harus memparadekan keluarga bahagianya dia naik sepeda rame-rame. Lihat keluargaku. Gitu kan maksud gue, anjing norak banget maksud gue. Enggak begitu niatnya, Bang. Coki sama kebahagiaan keluarganya. Ini loh suuzon loh. Itu, bro, sepeda itu dibagi biar apa namanya? Apa? Dia berbagi beban gitu. Jadi yang genjot kan makin banyak makin cepat gitu, Cuk. Kalau itu untuk berbagi beban, ya nggak sesuai sama konsep keluarga. Kenapa? Lo harusnya yang genjot ada di kepala keluarga doang dong. Karena aku yang mencari nafkah. Ibunya nyantai. Aku yang menghabiskan uang. Jadi pokoknya yang nyetir itu di depan biasanya. Iya, benar. Yang di belakang itu pasrah gitu. Yang ngikut kemana aja kan. Soalnya kan arah stangnya kan di depan. Ya. Betul. Jadi kalau diasosiasikan pada negara, betul. Itu di depan tuh partai politik, di belakang pemerintah. Tapi kalau keluarga gitu, kalau cuman bisa pagi-pagi ya, nggak bisa beda agama susah ya. Oh iya juga, ini juga pesan kalau kalian naik sepeda tandem. Iya. Jangan beda agama. Betul. Apalagi di hari-hari ibadah gitu. Betul. Satunya mau ke gereja, satunya mau ke masjid, ya kan. Kiri. Aku tidak mau murtad. Tapi aku mau mualaf. Yang di belakang santai. Kok kamu tidak ikut voting? Kita mau kemana? Aku ateis. Topik kita kali ini apa, Slim? Langsung aja kepada topik kita kali ini adalah penipuan tidak apa-apa. Bahkan kita setuju dengan penipuan. Ya, tapi kita tidak nyuruh orang untuk nipu ya. Karena tidak disuruh aja sudah banyak penipuan. Kita bukan setuju ya. Kita anggap penipuan itu tidak apa-apa. Menurut gua penipuan itu, kita ngomongin konteks penipuan dalam konteks duit. Ya, duit. Oke. Menurut gua pada saat ada orang ditipu dan dia tertipu, ya dia nggak layak untuk megang duitnya dia. Oh, memang pantas direnggut berarti. Apalagi modus penipuannya yang apabila Anda menabung di sini, Anda akan dapat 500% per bulan. Menurut gua orang yang tertipu dengan itu layak ditipu dan uangnya tidak layak ada di dia. Oh, seperti penipuan MLM. Ya, kalau MLM-nya penipuan ya. Iya, maksudnya kalau MLM tuh nggak ada yang penipuan, tapi orang banyak ketipu. Gini, MLM tuh ada yang piramid, ada yang enggak. Kebanyakan piramid, Pak. Kebanyakan money games, yang kaya yang atas doang, yang kaya gabung pertama. Makanya kita agak sedikit ambil contoh MLM. Ya, misalnya tabung segini 8 juta, ternyata uangnya nggak balik. Ya. Itu kan orang merasa tertipu. Betul. Meskipun orang MLM-nya enggak, ini bukan ketipu, Anda aja yang kurang kerja keras. Betul. Semakin bekerja keras ya pemimpinnya tetap yang makin kaya menurutku sih. Bener. Jarang MLM tuh yang sukses sampai ke bawah-bawah tuh yang aku tahu ya. Iya. Ada tapi kecil kemungkinan. Kecil ya. Betul. Ada. Makanya menurutku sih MLM tuh ada unsur penipuannya, tapi dikemas dengan sesuatu yang rapi. Jadi banyak orang ketipu.
Iya. Kalau aku sih nggak bakal ikut MLM. Tapi pernah dong. Soalnya pernah ketipu. Soalnya pernah ketipu MLM. 10 juta melayang. 10 juta melayang. Setiap minggu datang prospek. Sukses. Yang naik gold maju ke depan, yang naik ini maju ke depan. Kapan aku maju deh? Umur berapa lu? Awal-awal stand up Kompas dulu. Abis keluar dari Kompas TV kan bayangannya banyak klien-klien lah, ya kan? Yang ada banyak musuh. Karena memang prospek MLM tuh bikin manis banget ya. Iya, maksudnya kalau kita meskipun kita jujur, bro. Boleh nggak nih aku ada MLM? Menurut lo kalau penipuan, ya. Yang salah yang ketipu atau yang nipu? Yang ketipu. Yang ketipu kalau kata gue. Iya, yang ketipu. Yang ketipu menurutku yang sama, yang kita sama nih ya. Menurut gue yang salah. Ya. Misalnya contoh nih, ditipu oleh seorang yang mengaku-ngaku tanda kutip memiliki kekuatan sihir. Ya. Menurut lo yang salah sih? Ya kayak Sunda Empire, terus siapa ya kasus-kasus Dimas Kanjeng. Iya. Itu nggak salah Dimas Kanjeng sama Sunda Empire ya. Jangan-jangan awalnya Dimas Kanjeng tuh sulap-sulap yang jempol copot gitu, tau gak sih? Jadi atau yang 2 jari dijadiin satu. Yang mana? Ini misah. Iya misah. Nah, jadi satu. Tadinya dia mungkin lagi nongkrong kan, Ya. terus dia sulap-sulap gitu. Terus yang nonton, anjir lu punya bakat. Langsung si Dimas Kanjeng, iya juga ya. Nggak, jadi maksud gua ya, penipuan itu kan persuasif. Apa bedanya sama mau pitching? Pitching ide atau apa segala macam itu Iya, sebenarnya teknik persuasif sebenarnya. Prospek bisnis, investasi bisnis itu Iya. menurutku penipuan tapi dibalut sekali lagi dengan konsep yang lebih rumit. Jadi orang malas mikir, bro. Intinya ketipu juga nanti gitu. Iya. Cuma kan sekarang ini harus dibedakan dulu penipuan sama gendam. Apa sih gendam? Gendam hipnotis, Cuk. Bangsat. Kalau anterin saya ke sini, kalau linglung tiba-tiba ATM-nya dikasih ini, itu bukan penipuan, itu gaib kalau itu. Atau pengancaman itu juga bukan penipuan kan? Ya beda, Karena Anda sudah ditodong dengan pisau kan, Iya. itu bukan penipuan. Penipuan yang kami maksud di sini adalah penipuan seperti tadi ada Iya. Sunda Empire. Menurut gue ngaku penipuan Sunda fair Empire. game kok. Fair loh, Pak. Fair game dong, dia datang nih. Dia pakai teknik persuasi. Ya. Terus tinggal kuat-kuat kita doang dong. Oh. Ngerti nggak maksud gua? Benar. Misalnya ditanya, kan nggak, penipu tuh nggak harus berbohong. Misalnya ditanya, tapi ini asli nggak? Dia bisa jawab, tapi tidak berbohong, tapi seolah-olah bagus. Misalnya contoh, tapi ini asli nggak? Sudah banyak orang yang sukses. Salah nggak dia jawab gitu? Bener dong. Bener, tapi tidak menjawab kan? Ya tergantung orang yang ngomong aja. Tapi ini dijamin balik nggak? Udah banyak yang sukses gitu. Dijamin balik nggak? Sudah banyak yang Sudah sukses. begitu Dijamin terus balik nggak? Ya gitu terus ya. Tapi kan itu teknik persuasi. Iya. Menurut gua penipuan tuh fair game menurut gua. Sama-sama. Kalau ada orang yang ketipu menurut gua ya memang contoh kayak gini. Menurut gua uang akan menemukan tempatnya yang seharusnya. Jadi kalau orang ketipu, memang orang yang Memang uang itu bukan tempatnya di dia. Contoh orang kaya baru karena warisan, Ya. pasti miskin lagi. Karena uangnya tempatnya itu bukan di dia sebenarnya. Maksudnya orang miskin kalau dapat warisan gitu. Tiba-tiba kan kaya. Ya. Habis itu pasti nggak berapa lama, paling nggak anak ya miskin lagi. Kenapa? Karena uang itu akan menemukan tempatnya yang seharusnya. Ya. Pasti akan menemukan. Jadi uang tuh akan menemukan tuannya sendiri. Ya. Bukan kita yang mencari uang menurut gua. Uang yang mencari kita, Pak. Dan kalau penipuan Ini kita penipuan konteks uang ya. Ya. Kalau bukan penipuan konteks Anda diewe terus dijanjin dinikahin itu mah. Tapi Coki, ente pernah berada di situasi penipuan nggak? Pernah. Aku lumayan sering sih ketipu sih kayaknya. Bukan lumayan sering tadi MLM, tapi memang kita agak ini, Pak. Orang beli jual jamu. Ente pernah beli jamu yang Nggak aneh nggak? Dia ada atraksi silet-silet gak mempan. Bangsat itu mah debus anjing. Aku dulu masa jual jamu? Iya, bukan Jual obat. Iya, jual obat, sorry. Ada obat, ada jamu gitu. Dulu tapi kadang kita harus memposisikan diri jadi korban penipuannya. Coba misalnya gimana? Coba kasih skenario. Oke, jadi Kasih waktu skenario. itu aku ada Ini di lu lagi, gue tebak nih lu kan yang tertipu kan? Iya, aku waktu itu. Waktu itu di pasar pagi gitu di Surabaya. Oke, coba. Orang jual. Jadi ceritanya lu datang ke situ tidak ada niat untuk Enggak, beli baju bekas gitu. Niatnya? Ya. Niatnya pengen beli baju bekas. Iya, terus ada rame-rame orang jual jamu nih. Nah. Dia jadi semacam minyak
Iya. kalau dioleskan ke tangan, Iya. itu kalau minyaknya berwarna, berarti itu ada penyakitnya nanti di situ. Menurut orang yang jual. Iya. Oh. Aku lihat nggak masuk akal. Dioles yuk Iya. tangan, keluar memang merah. Udah. Oh berarti ini nanti sembuh sendiri nih, gitu. Oh. Gila kali yang percaya. Iya. Pulang-pulang beli 2 botol. Apa momen yang bikin lo beli? Harus ada momen dari mulai lu skeptis sampai akhirnya jadi beli itu gimana prosesnya tuh? Soalnya ini Pak, apa namanya? Memperagakannya tuh yang awalnya kita nggak percaya. Iya. Kalau diulang-ulang terus kan, apalagi aku kan anak kesehatan yang cukup concern dengan kesehatan. Malah itu lebih parah dong lo percaya begitu, brengsek. Bukan, concernku kan kesehatan. Iya, concernnya kesehatan. Caranya sesat ternyata. Tapi sumpah Pak, aku lihat demonstrasinya awal udah gila kali, penyakit dioles keluar merah-merah, nggak masuk akal. Akhirnya temanku suruh maju, Iya. dioles kakinya. Iya. Bener cu, emang di bagian tertentu itu akan keluar biru-biru gitu. Bukan Iya. biru-biru, maksudnya minyak tadi akan berubah. Warnanya. Iya. Iya. Wah, aku sudah mulai goyah di situ kan. Bener juga, ini kayaknya ada penyakitnya. Pulang-pulang beli 2 botol. Langsung sampai tempat temanku, kita coba. Iya. Tak oleh sampai habis. Iya, iya. Mana warnanya bangsat? Aku gak nyalain orang yang jual, tetap aku anjir goblok banget ya aku gitu. Iya, iya, iya. Ketipu. Mungkin lo lagi sehat, katanya kan kalau lagi sakit keluar warna. Nah. Enggak, temanku juga pada saat di sana itu berwarna juga. Oh. Jadi kan temanku yang dites di sana. Iya. Dioles berwarna. Iya, berapa harganya masih ingat kalau? Kayaknya sebenarnya murah, 25, 50 dapat 2 kalau Saat nggak salah. itu mahal dong. Iya, tapi enggak bukan kesel duitnya, kesel ketipunya itu, Cuk. Iya, iya, iya. Orang ketipu tuh kadang bukan sayang duitnya, tapi kok goblok banget aku gitu, Bro. Akhirnya nggak ada gunanya minyak itu gitu. Anjir, kenapa aku beli minyak itu? Begitu, karena kalau ada di situasi langsung Joki, Iya. itu kita kayak ini gitu. Betul. Nanti tahu penipuan di mall nggak? Jadi ada orang Banyak nih yang mana nih? datang, dia ngasih kupon, Iya. coba digosok. Nanti Oke. kalau nomornya bener, Heeh. kita suruh beli produk dengan Iya. harga yang lebih murah. Heeh. Wah, selamat Bapak ini kodenya pas dan Bapak mendapatkan kesempatan untuk membeli barang-barang kami dengan diskon sekian. Iya, yang harusnya harganya lebih mahal. Iya. Oke. Dulu aku juga pas dikasih nomornya salah kan. Iya. Ini salah Pak, coba cek lagi. Benar ternyata. Iya. Akhirnya selamat Bapak mendapatkan gini. Disepik juga sejam juga aku juga. Ini beli ini. Iya. Untung saya tidak tertipu lagi dong. Luar biasa sekali Anda. Karena kasus minyak itu Masih mengaung-ngaung dan ya. penipuan MLM saya sangat melekat. Sekali lagi dia tuh nggak nipu langsung, nggak Iya. nipu kita bayar barangnya nggak ada, tapi cara dia ngomong Heeh. ini harganya segini. Loh, dipikir-pikir ya kita bayar gede juga nih. Tapi karena dia bilang Bapak mendapatkan kesempatan Iya. untuk mendapatkan diskon membeli ini, Anjing, itu sebenarnya kata-katanya coba deh lo telah, Pak. Bapak mendapatkan kesempatan untuk membeli barang ini dengan diskon yang gede. Iya. Jadi seolah-olah spesial ya. Enggak, ini sebenarnya misalnya ente HP harga 1 juta. Iya. Di situ dihargain 5 juta. Mm-mm. Dengan diskon itu, dengan kupon itu, Anda bisa membeli HP 1 juta. Jadi dari awal ya harga barang itu memang 1 juta gitu, cuy. Tapi diputer. Akhirnya aku yang itu nggak kemakan kalau yang itu. Iya. Lo nggak beli apa-apa? Nggak beli apa-apa. Dia sebel anjir nge-speakin lo sejam. Kenapa lo langsung nggak bilang enggak? Ya kan dulu aku akan mendapat hadiah. Masih ada harapan, Bro. Begitu tek ini bayar. Memang sekali lagi dia nggak nipu secara bayar terus barangnya nggak ada atau barangnya rusak. Iya. Tapi begitu aku cek, wah ini harganya mah sama nih. Iya. Dan selain aku pernah jadi korban penipuan, aku pernah jadi penipu dulu juga. Nggak, coba ini anjing sih. Gimana lo jadi penipu? Jadi gini, ini kisah yang belum aku share di mana-mana kayaknya. Jadi kan tahun 2009 Iya. itu aku kuliah sastra Inggris Oke. di Surabaya. Dari berbagai macam jurusan kuliah yang lo ambil. Ya, Lo jadi- kan banyak, Pak. Jogres jurusan kuliah. Jadi sebelum masuk D3 keperawatan, aku Iya. tuh dulu kuliah sastra Inggris. Iya. 2008 tuh kuliah sastra Inggris. Iya.
bulan berhenti di Anjing. DO, nggak pernah masuk. Iya. Akhirnya kan sisa 6 bulan lagi nih nunggu tahun ajaran baru buat kuliah. Iya. Buat kuliah perawat. 6 bulan nih nganggur, Pak. Iya. Sama orang tua ya udah terserah. Aku bilang aku mau belajar kerja deh. Cari-cari di koran, jawab pos dulu. Ada kerjaan kerja di bidang importir, ekspor import. Kayaknya aku bisa bahasa Inggris. Oke lah, kerja di bagian ekspor. Dateng suruh pakai baju hitam putih. Gak tahu gue anjing. Kok ekspor impor pakai baju hitam putih? Nggak apa-apa lah. Bisa Belum curiga. belum curiga karena ada pelatihan ya, bro. Aku ingat banget dulu namanya Pak Charles deh, bro. Muka-mukanya kayak orang kaya di FTV itu pokoknya. Dia bilang ini ini Ekspor, kalau kita impor. closing barang gini-gini. Iya. Loh, kok agak mengarah ke MLM gitu. Iya. Tapi jualan barang nantinya. Oke. Oke. Akhirnya besok kerja. Besok kerja pakai baju hitam putih lagi. Kok Iya. pakai baju hitam putih? Putih hitam, atas putih, Iya. bawah hitam. Dibayangin ente kalau atas putih bawah hitam apa? Training dong. Sales. Sales. Iya. Bener. Nah, ini lebih parah dari sales lagi. Apa? Pedagang asongan, Pak, saya, Pak. Sales tapi dari rumah ke rumah Iya. dan di kampung, Ju. Aduh, ini aku kalau inget itu ngapain gitu. Besok kerja, oke. Kita naik di mobil Espas. Tuh mobil Espas. Anjir itu jadul Pak, tahu. Mobil Espas yang joknya diambilin. Jadi Iya. kita tuh duduk di bawah, dikarpetin, udah kayak mau film perang dong gitu. Tahu, Kalau tapi bawa yang mau barang mau dijual. iya, isinya kompor-kompor di situ. Jual kompor. Jual kompor, Cuk. Aku mulai, loh, mana ekspor impor? Dan kita ke Jombang waktu itu. Dari mana di Dari Surabaya? Surabaya ke Jombang kalau nggak salah 3 jam naik duduk di bawah, duduk di lantainya mobil. Aku gini, loh, ekspornya kok ke Jombang ekspor? Mungkin di Jombang ada orang Jepang, ada orang Afrika yang nerima. Oke lah, ke Jombang 3 jam sampai. Aduh, jauh banget anjing. Akhirnya aku keliling-keliling tenteng-tenteng kompor, Cu. Oke. Masih nggak curiga. Oh, agak curiga tapi Iya. ini kayaknya jualan barang deh, gitu kan. Jadi cara seniorku ngomong, ada seniornya juga, bro. Iya. Seniornya Yang juga masih bertanya-tanya mana ekspor impor. apa Jombang hitungannya luar negeri? Gak tahu. Oke, lanjut, gue penasaran. Jadi aku nanya, Mbak, ini kompor gimana jelasinnya? Bilangnya ini kompor nanti launching di Mall Surabaya Iya. dengan harga 800.000. Lumayan mahal. Kalau itu. dibeli sekarang itu harganya 250, dapat regulator kompor gas. Oke. Orang desa, Cuk, kalau disepik itu kan, oh iya ini 250 daripada 850. Nah, perbandingan harga daripada 850 Iya. itu membuat orang, oh iya nih mumpung murah gitu. Iya. Emang diskon-diskon gitu tuh brengsek. Setelah aku tanya terus, Mbak, ini launchingnya di mana nanti? Ada di Mall Surabaya. Ya di mana? Mbaknya tuh nggak pernah mau jawab, Cuk. Iya. Kayak nggak jelas, dibalik-balikin terus. Akhirnya tetap kita keliling ke rumah. Iya. Dari pagi, dari siang. Jadi jalan pagi jam 8 sampai sana jam 10-an. Iya. Keliling, Cuk, sampai mau malam, Cuk. Dan yang beli, apa ada yang beli apa enggak ya waktu itu ya? Nah, di situ tapi aku nggak boleh nyepik. Tapi Maksudnya nggak boleh nyepik gimana? nggak boleh speak sama warganya. Jadi lu bawa kompor doang? Bawa kompor doang. Yang ngomong si mbaknya? Iya. Si senior lo? Si senior ini bukan sales, ini mah kuli panggul anjir. Salesnya cewek, mbak-mbak gitu, dia yang speak ini gitu. Aku udah ketipu dan jadi bagian dari penipu. Bangsat. Akhirnya ekspor impor. Akhirnya malam pulang kata gue. Terus ketemu teman-teman yang sama-sama kerja, gimana tadi? Iya, aku suruh ke sini. Wah, Iya. berat sih kayaknya kerja kayak gini gitu kan. Makannya apa makan siang? Makan siangnya ya di Jombang, di desa. Iya. Emang dia yang traktir. Tapi ya kan itu udah warung di Jombang, di Iya. desa-desa. Makan sepuasnya tuh paling ya 10.000 gitu, Cuk. Kesannya mewah kan, tapi ya 10.000 ya dapat Iya. nasi apalah. Oke lah, dimanjain lah gitu kan. Iya. Akhirnya pas kita sampai kontrakan, cerita kan gimana tadi? Iya, aku dari sini.
temenku dikirimnya ke Surabaya, kok aku dikirim ke Jombang. Akhirnya kita ke Giant, Mbak, waktu udahlah, kontraanku dulu ke Giant. Bedebah. Kompor itu di Giant harganya 150.000. Ya Allah, udah ke Jombang capek-capek, nggak ada ekspor impor, aku juga udah ditipu dan jadi penipu gitu. Udah besoknya nggak ada kerja lagi, bro. Udah Lu tanda tangan kontrak gak lu? Enggak, untungnya kayak waktu itu kayaknya nggak tanda tangan apa-apa deh. Anjir gila banget ya. Makanya dijual enggak, jahat banget Pak, dijual mahal ke orang desa. Harga 150, dijual 250. Bilangnya ini nanti harganya 850. Gitu. Kayaknya dulu tuh 2008, 2009 tuh kan kompor gas belum terlalu hype kayaknya. Iya, apalagi di desa kan masih kompor tiup-tiup kan. Iya. Makanya kan orang desa kan siulannya kenceng karena dia biasa meniup kompor. Mungkin gua nggak tahu ya, karena yang gitu loh. Ya itulah salah satu teknik-teknik penipuan yang saya alami dan pernah sama aku kalau ini hampir ketipu lagi, Cuk, aku. Anjing lo memang bangsat, gua gak pernah. Aku ini di taman. Di Taman Bungkul, Pak. Malam-malam di Surabaya dong. Iya, jam 2. Jam 2 tiba-tiba memang tuh jam 2 malam. Jam 2 malam. Oh, itu jam-jamnya penipu tapi keluar sih. Taman itu cukup rame. Tiba-tiba ada bapak-bapak nyamperin. Mas punya korek nggak, Mas? Tak kasih korek. Baru dia cerita gini. Terus di cerita panjang dia ternyata punya korek. Aku belum curiga, loh, tadi minjem korek padahal punya korek. Iya. Ya udahlah. Terus dia cerita. Intinya dia mau pulang ke Madura. Dia kasih KTP-nya Madura. Udah tahu gua nih. Udah tahu ceritanya nih. Hampir aja ditipu sesama orang Madura kan? Iya. Begitu aku saya mau ke sini. Ini gue juga pernah lanjut. Intinya dia mau pulang ke Madura. Aku mau anterin ke pelabuhan dong. Iya. Dia nggak kekeh anterin saya ke terminal. Lupa kan lebih ke dekat pelabuhan, kenapa ke terminal? Dia kekeh kan. Tapi saya butuh duit, Mas. Aku waktu itu nggak punya duit, Cuk. Iya. Akhirnya aku balik ke apartemen dulu, ke kontrakan. Aku bilang ke teman-teman, tolong dong bagi duit dong. Ada bapak-bapak. Aku nggak cerita pertama. Iya. Tolong dong, aku butuh duit. Oh, berarti dia mengusik rasa solidaritas lo sebagai. Kayaknya itu aku dibikin linglung, bro. Sedikit linglung itu. Pokoknya aku sampai kontrakan, bro, mana dong duit dong. Buat apa? Adalah perlu. Enggak, anak-anak nggak mau ngasih karena tahu aku bingung. Udah jujur, ada apa? Gini, aku cerita ada bapak-bapak dari Madura, dia mau pulang, butuh duit sekian. Wah, gimana ya? Kamu nih lagi linglung, mending sholat deh. Bener, Jo, aku sholat ngaji sadar aku. Serius lo? Iya. Wah, iya aku nih ditipu gitu, bro. Dan akhirnya bapak-bapak itu nggak peduli anjir. Nggak peduli. Dia nunggu di mana? Dan 2 minggu kemudian aku datang masih ada bapak-bapak itu, bro. Serius loh? Iya. Dan dia memang cari-cari penipuan di situ. Jadi kalau kita memposisikan diri sebagai korban, selain penipuan kadang ada unsur. Kadang kan kita ada orang tadi minta bantu. Lah kenapa kamu bantu? Bego banget kamu. Iya. Nah itu memang kadang saat kita ditipu tuh selain ada panik, ada rasa bersalah kalau nggak bantu, banyak tendensi, bro. Dan gini, biasanya dia mengusik rasa, contoh. Rasa solidaritas. Kalau lo kan diusik rasa solidaritas dari lu sebagai sesama suku lo. Ya. Ada mengusik rasa kasihan. Jadi gue juga pernah gara-gara lo cerita gue jadi ingat. Jadi dulu waktu itu gue masih awal-awal kuliah. Gue lagi jalan, Slim. Ya. Ini lagi jalan menuju kampus. Jadi di Margonda gue parkir, terus gue jalan menuju kampus. Ada ibu-ibu. Mas, tolong mas, saya mau pulang ke Kampung Rambutan, saya butuh ongkos. Dia mencoba mengusik rasa kasihan. Tetap gue tinggal. Dia mengusik orang yang salah. Iya, kalau itu mah memang modus biasanya. Dan enggak, tapi maksud gue Coki gak bakal tersentuh, bro. Enggak, tapi kadang lu pasti pernah tahu ditipu tapi kasihan. Ya, ada yang kayak kalau gitu, pengemis, Pak. Mungkin kalau pengemis, Mas, anak saya. Gini deh, pengemis yang bawa-bawa bayi itu. Iya. Itu kan katanya bayinya sewaan itu, bro. Pernah dengar nggak itu? Bener. Iya benar. Agak susah soalnya kalau kita mau memastikan itu bayi dia, nggak mungkin tes DNA di tempat dong. Saya akan memberikan tes DNA dulu. Waduh, susah banget. Gak bakal bisa kayak gitu, susah memang. Iya, itu kan sebenarnya kadang kita ini nipu nih, bukan bayinya dia nih. Tapi karena kita ya udahlah, kasih aja gitu.
Dan sama ini sorry, ditipu juga kayak gini, ditipu kita niatnya beramal ke orang yang membutuhkan. Ya. Ternyata setelah kita tahu orang ini pura-pura miskin, itu menurut gue juga kita ketipu, Pak. Oh iya juga ya. Iya, misalnya kita gini, aduh kasihan nih orang ini kayaknya miskin, kita kasih duit. Ternyata setelah kita tahu anjing rumahnya bagus, itu kan maksud Ketipu gua juga ketipu ya? juga. Kayak pengemis yang pura-pura lumpuh, Betul. pas udah sore bisa jalan sendiri. Aku pernah coba pengemis, tapi bukan lumpuh. Iya. Tolong pak. Iya. Dia tak kasih. Mm. Abis itu dia naik motor bangsat. Kayaknya di bapak pengemis yang tadi punya motor ngemis. Ketipu-ketipu gitu yang... Makanya maksud gua, makanya susah kalau gua ya Sim, kalau emang gua pengen ngasih pengemis ya, Ya, gua tuh selalu curiga sama pengemis. curiga dulu ya. Gua curiga, pasti nih orang kaya menyamar. Betul gitu. Saking lamanya curiga nggak dikasih juga sama ente kan. Dan ada juga orang Tapi yang... kalau misalnya lu ngasih duit ke pengemis, ternyata dia kaya, lo minta lagi nggak duitnya? Ya enggak lah. Kalau gue sih Ya, gue minta tapi sih. aku laporin ini badan pajak. Gue sih gue minta, kita ke rumahnya kita bongkar. Saya ngasih kamu 500.000, saya bongkar kamar mandi kamu. Saya ambil TV kamu. Sampai 500.000 ya. Sampai harganya 500.000. Dan yang juga sering penipuan ini Cuk. Apa? Undian berhadiah tuh. Aduh, Orang kalau dapat itu sih- SMS. Masa ada yang ketipu? Masih ada sih yang ketipu. Ada, Nggak Cuk. mungkin ada orang yang ketipu, Pak. Loh. Pak, SMS itu menurut gue udah kasta penipuan terwar-wir. Kalau masih ada yang ketipu sih menurut gue emang udah layak ditipu Iya, aja sih iya. menurut gue sih. Tapi waktu itu aku temanku brengsek juga sih. Dia ditelepon kan. Heeh. Selamat mas mendapat. Oh ini sep- effort nelfon anjir. Iya 10. Memang biasa penipu tuh kalau nggak SMS, Heeh. biar kita telepon balik atau dia nelpon langsung. Heeh. Temanku tiba-tiba dapat telepon. Itu pasti dia punya modal karena habis nipu orang tuh. Habis Jadi bisa beli berhasil pulsa, ya? habis berhasil tuh yakin gue. Dia nelpon temanku. Biasa kan ditanya, jauh nggak dari ATM? Iya. Biasa gitu tuh. Waktu itu temanku ditanya, Mas dapat 10 juta. Oh terima kasih mas. Tapi harus ke ATM dulu ya. Jarak dari ATM ke tempat mas berapa lama? Iya. Sekitar 8 tahun mas. Dimatiin langsung bangsa. Itu penipu gitu bagus tuh. Tapi Iya. ada cok yang ketipu cok karena panik dia. Apalagi orang-orang Oh desa ini mungkin. yang ketipu nih. Aduh anak Anda. Oh anak-anak kecelakaan. Kasih duit segini gini. Itu sering tuh ketipu tuh. Iya. Ada tuh tetangga gua. Anak saya. Aduh gimana ya? Padahal anaknya digendong. Kecelakaan badan masih kecil juga. Aduh. Enggak, tapi ada orang kayak gitu ketipu Iya. gitu. Dan aku juga ente sering nggak dapat SMS penipuan? Ada gua. Aku lumayan sering. Ini makanya sejak ganti nomor tuh aku nggak mau nge-share Lu masih sembarangan. SMS emang gua nggak pernah pakai SMS. Orang pak yang SMS pak. Ah. Jadi nomor-nomor baru itu gini. Kalian kalau mohon maaf ya kalau ada SPG rokok, ada orang minta-minta data, Iya. itu aku sekarang udah mulai nggak ngasih cuk. Hmm. Kalau tak kasih kadang nomor orang, gitu, nomor temen gitu. Iya, Soalnya iya. kalau dikasih itu kadang digunakan itu. Kalau mungkin penawaran kartu kredit boleh lah. Tapi kalau di SMS nggak jelas Iya, iya. penipuan tuh males banget aku. Iya betul. Tapi nggak pernah aku telepon. Iya. Coba hari ini kita telepon deh orang. Gue ada tuh yang gue Ada? ditipu Lazada. Coba lu baca, lihat nih Slim. Lazada aku juga Lazada juga nih. Coba. Ini serius. Heeh. Ini Dua kali ya lu ya. Gue udah hapus yang Lazada gue. Kalau nggak salah gue waktu itu- THR. Lo THR bukan? Bukan ente yang pernah ngasih tahu kalau ente Iya, kalau gue THR. THR 100 juta. Udah jelas Iya. penipuan dong. Masa gue dapet THR bangsat. THR Udah nggak bulan masuk. Ramadan. Bulan Ramadan lagi itu aja gue udah jelas ini nggak Oh mungkin. iya, penipuannya sebenarnya di situ ya. Coki mendapat THR berkah Ramadan itu udah nggak masuk. Pertama, Coki tidak merayakan bulan Ramadan dan Betul. Coki tidak akan mungkin mendapatkan berkah. Coba SMS lo apa? Iya nih. Ada juga kan lo, ada kan SMS kan? Iya. Oh ini yang waktu ente kasih tahu itu Yang mana? Iya itu. Anda terpilih THR bulan suci Ramadan. Itu kapan? Masih bisa ditelepon nggak? Slim coba deh, telepon deh Slim. Ada pesan resmi. Nah, Tapi ini nomornya nomor pribadi kan? yang iya Coba nomor bacain pribadi. Slim. Nih, ini serius dari nomor 0831 3649 2284. Betul. Surat keputusan resmi PT Lazada. Waduh. Selamat. Nomor SIM card. SIM card ya. SIM card SIM car Anda mendapatkan hadiah kedua 175 juta. Iya. Untuk info www.puzatlazada223blogspot.com. Iya. Anda yang blok.
Masa Lazada pakai blogspot ya? Dikira aku Terus apa? Lanjut aja. udah itu doang. Anda Gini, mendapat 175. Kita telepon aja. Kita telepon gini. Kita teleponnya gini. Nanti gue ceritanya yang nanya-nanya. Ya. Baru nanti oh iya, ini ada ayah saya. Ya. Baru nanti lo omelin Iya. aja Slim. Gitu aja. Ayo, Ya. ayo telepon Slim. Oke. Itu kapan terakhir kalau di SMS? 11 Mei sih ini. Masih bisa nggak ya? Ya coba aja, oke. Kita coba deh. Nanti gue alibinya apa ya? Gue bilang aja, saya baru lihat saya dapet. Iya, iya. The number you are calling is switch off. Oh, udah mati. Udah mati sama orang-orangnya. Coba gue lihat SMS Iya, gue. iya. Oh, ini Bang, ada lagi Bang. Coba. Ada lagi. Aja banyak banget lu dapet SMS. 0831 Heeh. 2345 Apa dulu nih? Ini temanya apa nih dia? 9207. Sama Lazada 175 juta. Mm-mm. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Mati juga. Pada takut, Pak. Mereka semua pada takut. Itu kapan masalahnya? Udah kalau udah lama mah nggak bisa. Mereka tuh beli nomor baru, buang, beli nomor baru, buang. Oh, Gitu. kayaknya begitu ya buat mancingnya. Kayak gitu. Oh, ini ada yang kalau ini dari koperasi sih. Ini baru banget nih. Apa coba apa? Maaf, Ibu Bapak, kami dari koperasi mengeluarkan dana pinjaman secara online Itu rentenir, brengsek. 5 sampai 250 juta. Mm-mm. Iya. Gua nggak belum pernah tahu modus koperasi soalnya. Makanya, Pak, ini saya bisa nilpon pinjam. Saya bisa minjem duit, Pak. Itu Iya. aja. Ini Iya. kan jelas dasar rentenir. Kita omelin aja. Soalnya nggak mungkin tiba-tiba minjem 250 juta. Coba telepon, Bang. 0877 Ya udah kita cek dulu aja ya. 7350 7560. Ya, Gue coba ya. ya. Cuk. Halo. Halo. Diputus sama dia kayaknya. Ya, padahal mau minjem duit ya kan. Enggak, dia suka takut, Pak. Iya, kayaknya karena nomor yang nelpon nomor kantor mungkin. Iya. Pasti deg-degan. Pasti disangka kepolisian, Bang. Iya, iya. Emang lucu banget anjing. Kita ente ada gak? Sama ada SMS. Jadi gini nih, ini anjing nih lucu banget. Jadi ceritanya waktu itu gue lagi ngisi paket, Slim. Ya. Terus kepencet paket, gue di SMS yang kata-kata mutiara muslimah gitu. Jangan lupa sholat, jangan lupa sholat. Terus gue nggak bisa unrack-nya. Jadi nyedot pulsa gue gimana? Slim, serius gue nggak Itu bohong. bukan ditipu, Anda bro, suruh tobat itu. Udah gue hapus-hapusin. Jadi isinya gitu. Misalnya nanti Ya. saatnya sholat zuhur. Hah? SMS gue isinya gitu. Udah gue hapus-hapusin sih. Nanti gue tunjukin. Gak masalah kalau Nggak apa-apa. Itu kan Ya. karena gue salah pencet kan. Ya. Ini gue pengen unrack harus ke Grafari. Tapi susah. Nggak ada gue, Slim. Abis gue. Di SMS suruh sholat zuhur. Nah, kesimpulannya dari kita udah coba segala cara dari semua nomor-nomor SMS yang ada masuk ke kita. Sulit sekali. Banyak orang sudah mengganti Atau dia nomornya. nggak matiin gitu. Kayaknya yang WhatsApp tadi dimatiin. Takut Iya, soalnya iya. kayaknya. Tadi sempat tersambung kayaknya. Ada suara lucu banget, gue mau ketawa anjir. Ya, jadi sayang sekali ini kita nggak bisa nelpon penipunya ya. Betul. Padahal kalau diangkat, Betul. Coki akan pura-pura ini Iya. apa namanya, pura-pura nanya. Baru nanti lo akan Baru kasih saya pesan-pesan ya. Kasih ceramah. Haram, nipu haram, nipu haram. Mau saya gituin, rencananya begitu. Ya kan, tapi sayang banget ya nggak Nah, dapet ya. kalau menurut lo, kalau korban penipuan pengobatan alternatif, menurut lo gimana? Nah, ini juga agak susah kalau Kalau alternatif. gua sih gini ya, menurut gua kalau dia merasa nyaman dengan pengobatan alternatif yang dia jalani sih, it's okay. Boleh-boleh saja. Gini, menurut ente Poponari itu alternatif apa bukan? Halu sih kalau kata gua. Aku ya itu pengobatan surrealis kalau. Karena nggak ada obatnya di situ, Jo. Itu beneran ada yang neliti kalau nggak salah itu power of sugesti. Oh. Jadi kata temanku pernah ada penelitian orang minum kapsul isinya kosong, ya. tapi karena dia bilang ini adalah kapsul obat, karena dia yakin akan bisa membantu sembuh.
gitu. Mungkin penyakit-penyakit tertentu ada yang bisa dengan pakai sugesti. Iya. Tapi kalau udah terminal misalnya kanker, Itu kan lebih dari sekedar sugesti bukan kan. sugesti, apa gagal jantung. Iya, sudah harus ada. Udah pakai 3 ring jantung misalnya. Udah tidak sugesti. Saya akan sugesti sembuh. Yang ada tambah ring Anda nanti. Jadi Atau kanker kan. Ya. Saya sugesti sembuh, tetap di kemo nggak ngaruh kan. Saya sugesti bisa sembuh, lama-lama botak ya kan. Jadi nggak bisa. Menurutku ada kita nggak bercandain orang kanker ya. Tapi memang kita mau ngasih tahu bahwa kanker, penyakit-penyakit terminal itu harus ada tindakan follow up yang serius. Follow up yang serius dan di profesional, di tangan profesional. Betul. Tapi kadang orang alternatif itu Coki dijadikan karena dia udah putus asa biasanya. Atau kehabisan biaya di konvensional. Menurut lo apa pengobatan alternatif yang udah too good to be true, yang udah menurut lo udah nggak mungkin bisa terjadi? Menurut gue kalau dia sudah bisa mengklaim menyembuhkan penyakit yang bahkan medis nggak bisa sembuhin sih, gue udah nggak percaya sih. Udah nggak masuk akal ya? Udah nggak masuk akal sih. Bisa menyembuhkan kanker. Kanker aja bisa sembuh, tapi 50-50 Pak kalau kanker Pak. Iya. Bisa menyembuhkan HIV. Udah nggak mungkin. Tidak mungkin. Harusnya dia udah nggak jadi alternatif ya, udah jadi pegawai WHO kalau bisa. Nggak, kalau alternatif ini. Kalau alternatif aku agak susah. Soalnya kita mau bilang itu nggak masuk akal, tapi ada yang sembuh. Kalau pijit-pijit masih masuk akal. Pijit-pijit ya. Karena itu kan sebenarnya ilmu badan. Oh. Misalnya patah, dipijit bisa nyambung. Tapi mungkin tidak sebagus kalau dioperasi. Iya. Tapi masih bisa. Gue masih masuk akal lah kalau pijit. Kalau pijit sama sangkal putung. Tahu sangkal putung nggak? Apa? Itu kayak Haji Naim tuh kayaknya tuh. Nah kalau pijit-pijit keseleo apa pijit, gue masih masuk akal. Kalau penyakit yang akupuntur gue masih masuk akal. Penyakit yang dipindahin ke ayam, itu udah kambing, udah nggak masuk akal. Kalau itu gue nggak percaya. Kalau aku sih agak no comment bagian itu. Agak no comment, serius. Fuck. Soalnya ada nggak mungkin bangsat. Masa penyakit bisa dipindahin ke telur? Loh, apa yang nggak mungkin Coki? Gak aku mungkin. aja bisa jadi ekspor impor ke Jombang. Mending kita telepon perusahaanku yang nipu aku dulu bro. Gimana kompornya udah laku belum kompor? Enggak. Lu pernah lihat nggak ada itu nggak gini, yang paling sering tuh telur nanti ditaruh di badan. Nanti hitam telurnya. Itu telur busuk dari Enggak, awal. penyakitnya itu dipindahin ke badan nanti itu telur hitam. busuk dari awal, yakin Ya gua. aku nggak tahu apakah ada magicnya gitu. Enggak, yang bangsat ya kalau pengobatan alternatif kan biasanya kan ini orang yang sakit. Ya. Diginiin pakai telur, harapannya kan penyakitnya pindah ke telur kan. Ya. Diginiin pakai telur, waktu dipecahin cekrek keluar tagihannya. Ini 2 juta. Gini, sama kalau pengobatan alternatif herbal masih percaya. Ya. Walaupun kadang herbalnya itu belum tentu efeknya benar-benar bikin sembuh, tapi kalau sugesti gue masih percaya. Oke. Pijit-pijit gue masih oke lah. Akupuntur masih oke, masih ada ilmu kedokterannya. Ya ada kalau itu memang. Tapi kalau sudah mulai dicampur dengan Apa contoh-contoh pengobatan alternatif? Tapi ini gue kasih tahu nih. Ini ada 5 pengobatan alternatif ekstrim. Ini ada aneh tapi nyata. Yang pertama terapi lintah. Pernah lihat nggak lo? Ini cuci darah murah. Sumpah gue nggak bohong Pak. Jadi terapi kalau cuci darah itu kan darah kita dikeluarin. Ini terapi lintah tuh menyedot darah kotor. Iya. Tapi apa gantinya darahnya? Cuk. Oh, iya. Cuci darah tuh ada yang keluar ada yang masuk. Kalau inti sedot lintah, inti anemia bro. Kecuali abis itu nggak dijelasin sih. Iya. Tapi aku pernah tahu terapi lintah tuh Bangsat, ini juga nggak ada penjelasannya anjing. buat jerawat kalau nggak salah, buat jerawat. Nggak, ini terapi lintah ini diyakini bisa mengobati berbagai macam penyakit. Udah ciri-ciri yang wadaw tuh berbagai macam penyakit dan melancarkan peredaran darah. Nggak tahu. Jadi kayaknya Ya jelas lancar dong, orang disedot dong. Hey. semacam bekam tapi males. Bekam kan ditempel loh. Bekam gue percaya gue bekam. Ya iya itu kan nyedot Iya. darah bekam. Percaya gue. Karena males atau nggak tahu caranya. Iya. Pakai lintah aja langsung. Nah,
Yang kedua, anjir ini aneh banget Pak. Apa? Terapi kura-kura. Wah, bingung kan lu? Nah, kalau udah binatang-binatang begitu agak aneh. Diapain kura-kuranya? Jadi terapi ini dipercaya bisa menyembuhkan berbagai penyakit kulit. Jadi cangkangnya itu dikasih ke kulit-kulit, misalnya kita kurap, Oh. terus diiriin pakai cangkang kura-kura. Itu apa anjing, nggak ngerti sih gue. Selanjutnya, terapi sengatan lebah. Akupuntur versi ekstrim nih kayaknya. Terapi ini dapat menyembuhkan penderita Stroke ya? pernafasan seperti sinus, epilepsi bisa sembuh Pak. Iya, iya. Disengat lebah, ya jelas sembuh dong lagi. Orang kaget ya kan? Sama ini, gangguan tulang belakang dan masalah pendengaran. Ya. Kalau itu masih bisa lah. Sama ini, lo pasti udah pernah denger ini sangat wadidaw. Terapi di rel kereta. Yang dia tidur di rel kereta. Iya, Pak. iya, iya, tahu. Nah, aliran listrik, astaga udah gak masuk akal, pada rel kereta diyakini dapat menyembuhkan penyakit. Iya. Jadi kan ada rel kereta, enggak gini. Takutnya kalau terlalu nyaman, ketiduran harusnya 15 menit, jadi 30 menit kereta lewat. Gimana kan? Mungkin kaki Anda yang awalnya pegel-pegel udah nggak pegel lagi. Iya. Karena kepotong sama kereta. Iya, itu ada orang-orang tua biasanya. Iya, tapi kenapa harus tiduran? Dia izinnya ke anaknya gimana? Papa pergi dulu ya, mau kemana Pak? Tidur di Papa rel. gila ya? Kenapa dia sering merendung di rel kereta? Enggak, dia berobat. Enggak, kalau pengobatan alternatif gitu. Ya. Ini sih. Nah, Terapi racun kalajengking ada lagi nih. Terapi ini menggunakan racun kalajengking yang dipercaya berguna untuk terapi kanker. Oh, jadi racun dilawan dengan racun. Itu tuh ada banyak banget tuh yang aneh-aneh tuh, Pak. nah, tapi Coki, ada satu lagi agak perbedaan antara penipuan dan scam. Itu penipuan nggak? Iya, Artinya? penipuan dong. Scam. Nah, tapi kalau memang sekarang kalau penipuan elektronik tiba-tiba kita di email, itu memang lebih susah deteksinya. Itu iya sih. Kalau itu memang Karena misalnya pencurian identitas. Ya, kita biasanya. dapat email apa? Itu bahaya. Meyakinkan banget soalnya. Ya. Kalau tadi kan udah jelas dari PT Lazada Blogspot.com udah nggak masuk akal. Kalau email yang lebih canggih, hacker-hacker. Makanya itu, menurut gua kalau kita tertipu dengan effort penipuan yang sangat luar biasa dan sangat niat, masih wajar lah. menurut gua itu masih wajar. Dan itu ya walaupun kita rugi, setidaknya kita rugi dengan terhormat. Kita rugi dengan terhormat karena kita double check dulu. Ya. Ini apa segala macam. Enggak apa-apa. Kalau kalah dengan terhormat, wajib dikasih simpati. Dan kalah dengan hacker. Iya enggak apa-apa Dengan kalau penipu yang mahir lah gitu ya. Iya, tapi kalau Anda Kalau kalah dengan tukang minyak di pasar pagi Surabaya, aku masih sekali lagi mungkin 50.000, tapi sakit hatinya sampai sekarang, bro. Mana minyakku kok nggak berwarna gitu, ya kan? Nah, jadi gitu kita bisa. Nah, ini ada banyak nih. Sumpah ini kalau gue bacain sih brengsek nih. Ada pengobatan alternatif nih. Ini yang terakhir gue harus baca soalnya. Ini pengobatan bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Namanya pengobatan bercinta dengan gadis perawan. Ini Slim, lihat, gue nggak bohong, ada. Pernah mendengar yang satu ini? Berbagai sumber mengatakan metode ini benar-benar ada di Afrika Selatan. Seperti yang kita tahu, Afrika Selatan masih menempati daftar salah satu negara dengan tingkat HIV/AIDS tertinggi di dunia. Sebagian besar penduduk Afrika Selatan mempercayai metode pengobatan kuno ini mampu menghalau penyakit HIV/AIDS. Jadi untuk mengobati gimana bang abang di Afrika, hey temannya Drogba, hey adiknya Adebayor, tolong, HIV kan disebarinya dari hubungan seks. Kenapa mengobatinya dengan itu? Mana susah lagi di Afrika mandi besar ya kan? Loh iya dong, maksudnya kalau di sini kan habis mantap mandi besar. Oke. Entah benar atau tidak pengaruhnya, metode ini pun nyatanya tidak memiliki bukti dalam dunia medis. Ya iya. Tolong Adebayor itu dan Paul Pogba, sampaikan salam kepada teman-teman Anda di Afrika. Ada tulisannya loh, kok gak bohong Pak, beneran Pak. Oke, kalau dari kami kesimpulannya itu ya, kalau Anda tertipu
dengan hal-hal yang remeh Anda malu seperti saya. Dan seumur memang Anda hidup. sudah selayaknya tertipu sih. Iya, dulu aku baca di koran kan iklan ekspor impor, aku akan jadi pengusaha. Ternyata ke Jombang jual kompor. Bukan capeknya tapi malu seumur hidup tuh loh. Maksud aku kenapa aku ke ekspor impor ke Jombang, terus beli minyak 50.000, kenapa aku ketipu penjual gitu. Kalau Anda tertipu pun ya tolonglah, kalau masih Tertipulah akan hal-hal yang keren gitu. Ya, Jadi tertipu dengan terhormat. ya meskipun hilang, oh iya memang ini aku yang kalah dalam Iya. perang logika ini. Iya, gitu, memang ya iya kan? sudah. Dan kalau kita contoh Pak, kalau kita Indonesia kalah sama Brazil, nggak malu-maluin dong. Kalah sama pemain bola yang keren banget gitu, misalnya kalau sepak bola gitu. Tapi kalau Anda kalah sama seperti Aduh, Madagaskar gitu kan. Madagaskar FC ya itu cukup deg-degan ya kan. Dan makanya sekali lagi, tapi ini penting juga ya, terutama di zaman sekarang nih penipuan makin ekstrim lagi. Kalau Anda dapat email-email waktu itu banyak kan email pura-pura verifikasi Instagram. Jangan email ini, dibuka tuh, jangan dibuka. Jangan dibuka dan jangan login. Ya. Nanti data Anda bisa dicuri. Oke. Betul. Stay safe and dan stay yang paling home. bahaya DM Anda bisa disebar. Itu dia lebih parah. DM bahaya, foto-foto tit. Ya udah, demikian saya Tretan Muslim. Dan saya Coki Bardede. Pamit. Bye bye.